Bacaan Pusaka. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, semua baik. Yuk kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita memuji Tuhan dengan judul lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Mari anak-anak kita berdoa dulu sebelum kita lanjutkan ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berkati kami dari malam sampai pagi ini. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, kita memuji Tuhan lagi yuk. Kita memuji Tuhan dengan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan lagi yuk. Kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku
Suwanto. Terima kasih Bu Erni yang telah memimpin pujian hari ini. Sekarang Bapak saatnya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti isi hati Allah dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Bapak akan bacakan ayat yang ke-10, ke-11, ayat dilanjut ayat ke-14 sampai ke-17. Anak-anakku sekalian bisa menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman hari ini berjudul perlengkapan senjata Allah. Biasanya anak-anakku sekalian, senjata digunakan untuk apa? Ya, betul. Ada yang mengatakan senjata dipergunakan untuk berperang. Tetapi kita tidak akan berperang melawan manusia, tetapi kita akan melawan tipu muslihat iblis atau si jahat. Nah, perlengkapan senjata Allah dipergunakan untuk boleh melawan tipu muslihat iblis tersebut. Ya, anak-anakku sekalian, tahu Kapten Amerika? Ya, Kapten Amerika memiliki ikat pinggang perang, baju perang, ya, sepatu, perisai, ketopong, dan pedang. Tetapi kita bukan Kapten Amerika. Kita anak-anak Tuhan. Ya, supaya kita bisa menang melawan tipu muslihat iblis atau kelicikannya, kita harus mempergunakan perlengkapan senjata. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Artinya, ikat pinggang kebenaran dalam seluruh kehidupan kita, kita harus berlaku benar di hadapan teman, di hadapan sesama, dan di hadapan orang lain. Ya, segala kehidupan kita harus benar. Misalnya, kita sebagai pelajar, ya, anak sekolah, dalam kehidupan sehari-hari, ya, ketika ulangan atau ujian, kita harus jujur, ya. Kita tidak boleh menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain. Kita juga tidak berbohong atau melawan orang tua. Yang kedua, berbaju jirahkan keadilan. Dalam seluruh kehidupan kita, ya, berbaju jirahkan keadilan artinya bahwa kita harus berlaku adil, ya, terhadap teman juga, terhadap sesama atau orang lain. Ya, kita tidak berat sebelah. Itulah yang dituntut Tuhan. Ya, kita menyatakan keadilan bagi sesama. Yang ketiga, kita harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera Allah. Artinya, seluruh kehidupan kita harus menjadi saksi Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita rela menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Demikian juga kita harus menjadi pembawa damai dalam seluruh kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang
pembawa damai, bukan sebaliknya kita menjadi orang-orang yang tidak disukai orang. Yang keempat, pergunakan perisai iman dalam seluruh kehidupan kita. Perisai iman yang kita hidupi dalam seluruh kehidupan kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah sebagai penuntun hidup kita. Kita senantiasa boleh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita boleh percaya kepada Tuhan karena firman Tuhan. Kita mengimani janji firman Tuhan. Itulah perisai iman dalam hidup kita. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kita. Yang kelima, kita mempergunakan ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan dalam hidup kita yang dipergunakan sebagai alat perang pada zaman dulu dalam seluruh kepala kita. Ya, seperti helm misalnya yang dipergunakan untuk melindungi seluruh kepala kita, muka kita, supaya di dalam kepala kita terdiri dari pikiran-pikiran kita pergunakan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga telinga kita pergunakan untuk mendengar hal-hal yang baik, ya, tidak mendengarkan gosip atau hal yang tidak boleh berkenan kepada Tuhan. Demikian juga mata kita, ya, kita pergunakan untuk melihat hal yang baik yang kita pergunakan setiap hari, supaya seluruh penglihatan kita boleh berkenan kepada Tuhan. Demikian juga bibir kita, mulut kita pergunakan untuk berbicara dengan hal yang baik. Kita pergunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang keenam adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, firman Allah kita yakini, kita imani sebagai jalan kehidupan kita, supaya dalam seluruh kehidupan kita bisa menang, karena kita boleh bersandar kepada firman Tuhan menjadi sandaran hidup kita. Nah, anak-anakku sekalian, supaya dalam kehidupan kita bisa menang, kita pergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah tersebut. Ya, apa saja itu? Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, berbaju jirakan keadilan. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang keempat, perisai iman. Yang kelima, ketopong keselamatan. Yang keenam, pedang roh. Nah, supaya kita boleh menang dari segala hal-hal yang boleh menyesatkan kita, mencelakakan kita pergunakan seluruh perlengkapan Allah tersebut, supaya kehidupan kita menjadi menang, menjadi anak-anak yang selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi berkat dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memimpin kami kebenaran firman Tuhan, yaitu perlengkapan senjata rohani dipergunakan untuk boleh melawan tipu daya muslihat iblis atau kelicikan-kelicikan iblis yang senantiasa mengganggu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Eni. Silakan Ibu Eni. Terima kasih Pak Wanto untuk firman-Nya. Nah, kita mau persembahan. Persembahannya masih dimasukkan dalam celengan ya. Yuk siapkan celengannya. Nah, kita mau persembahan sambil muji Tuhan dengan judul lagu Gusti Sobat Ansai. Gusti Sobat Ansai, najan lagu termulia, karena sang kembali.
minggu kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah sertai kami dari sepanjang ibadah kami. Tuhan, berkati persembahan kami supaya dapat berguna dalam pelayanan sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.